Halo Sobat Desain, jumpa lagi di channel Energy Design. Di video gua kali ini ya, gua akan kembali membahas mengenai project project interior design ya tentunya ya. Dan sekarang kita berada di sebuah apartemen di daerah Jakarta Utara. Seperti apa bentuk ruangannya? Langsung kita lihat ya. 1, 2, 3. Ini dia ruangannya. Tada! Nah, ruangannya kecil ya, tidak terlalu besar. Ini ukurannya 30 meter persegi. Kita bisa lihat di sini ruangannya dari depan dulu ya. Nah, ini ada kamar mandi. Kamar mandinya seperti ini. Oke. Cukup rapi ya kamar mandinya. Kemudian di sini ada kitchen set di seberang kamar mandi. Oke, kitchen setnya juga lumayan rapi ya, tidak yang rusak-rusak banget gitu, masih oke lah buat dipakai. Kemudian ada meja makan dan ada sofa serta ini ya, ada backdrop TV. Jadi di sini bisa buat ruang keluarga dan ruang TV ya. Nah, kemudian ini kamar tidur utamanya. Kita bisa lihat ruangannya. Nah, cukup oke. Tidak ada yang rusak ya. Dinding-dinding rapi semua. Ini juga untuk tamu, kita bisa lihat ruang tidur buat tamu. Nah, seperti ini ya. Juga oke. Nah, untuk dinding masih mulus. Jadi pada intinya untuk ruangan masih oke ya. Catnya, dindingnya semua tidak ada yang retak. Kita bisa lihat view dari jemuran, tempat jemurannya. Ini gua angkat sedikit ya karena ada baju-baju pemiliknya, nggak enak kan kalau misalnya gua rekam ya baju-baju mereka. Ini ya langsung ke jalan tol, indah banget viewnya ya. Karena ruangan ini berada di lantai 28, jadi cukup tinggi. Nah, terus kita apain ini ya, ruangan ini ya? Jadi ruangan ini akan kita eksekusi. Kita akan desain menjadi lebih menarik, menjadi lebih rapi. Meskipun udah rapi ya, tapi akan diganti warnanya. Akan kita berikan sedikit sentuhan mungkin yang agak warna-warna cerah ya. Karena ini agak warna gelap ya. Jadi di sini konsepnya itu kita bisa lihat ini HPL ya dengan serat kayu, warnanya agak-agak putih-putih tulang ya. Kemudian ini juga HPL, warnanya coklat tua ya, coklat tua. Kemudian pintu juga sama ya dengan warna HPL TV tadi ya. Pintu kusen sama. Ranjang ini ranjang yang beli ya, bukan yang bikin. Nanti kita akan bikin, kita ganti desain ranjangnya. Ini juga kita akan ganti. Kita akan ganti untuk lemari pakaian. Kemudian yang di sebelah juga kita akan ganti ranjangnya ya. Ini ranjang juga beli jadi ya. Kita akan bikin. Di sini tidak ada ruang, bukan ruang ya, tidak ada lemari pakaian. Kita akan bikin lemari pakaian di sini. Kemudian untuk toilet juga kita akan rapikan sedikit, mungkin lebih ke ganti warna keramik ya. Dan beberapa aksesoris yang kita tambahkan ya di toilet ini. Untuk kitchen set juga akan mengikuti warna dari interior yang baru ya. Untuk modelnya mungkin kurang lebih seperti ini, tapi akan diperindah lagi ya untuk fungsi dan tampilannya. Mungkin nanti akan di cover ini kulkas ini akan kita tutup, dispenser juga akan ditutup jadi rapi gitu, nggak kebuka seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu aja. Ini ada AC ternyata di sini. AC juga letaknya sama, tidak berubah, tapi di kamar ini AC-nya dibagi menjadi seperti ini ya, setengah-setengah gini ya. Ini akan diubah menjadi satu-satu, jadi kamarnya masing-masing memiliki AC, jadi tidak terbagi lagi AC-nya. Dan seperti apa kita eksekusi ruangan ini?
Kira-kira makin cantik, makin oke, atau biasa aja? Kita langsung eksekusi ruangannya ya. Nanti sebentar gua akan ukur dengan meteran semuanya. Ruangan ini akan gua ukur, akan gua masukkan ke dalam komputer. Kita akan lihat ukurannya berapa, kemudian kita akan eksekusi untuk desain barunya. Oke, tetap di Energy Design. See you. Oke, Bray, di sini kita bisa lihat ya hasil desain gua. Ini udah gua bongkar ya. Kemarin itu yang untuk apartemen yang kita udah survei, ini udah gua bongkar desainnya, gua renovasi sehingga seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat di komputer gua ya. Di sini banyak sekali yang gua ubah di area kitchen set ini. Ada perubahan di warnanya. Warnanya gua lebih ke itu ya, ke warna-warna grey ya. Jadi warnanya agak gua lembutkan lagi. Kemarin kan warnanya agak-agak gelap kan ya, banyak warna-warna coklat tua. Jadi gua ganti warna grey dikombinasikan dengan warna kayu juga, tapi kayunya agak muda. Mengarah ke grey atau ke krem ya warna kayunya. Dan di area sebelah kiri dari kitchen ini kita bisa lihat itu ada lemari tambahan. Ini gua bikin supaya kulkasnya terbungkus rapi. Dispenser juga bisa terbungkus rapi. Kemudian di atas dispenser ini ada rak microwave ya. Dan lemarinya gua bikin mentok sampai plafon sehingga bisa lebih multifungsi. Jadi barang-barang yang tidak dipakai atau jarang dipakai itu bisa ditaruh di lemari atasnya kulkas ini ya. Dan tidak berantakan kemana-mana. Kemudian juga di sebelah kiri kulkas dan dispenser ya. Di situ ada meja makan yang tidak berubah bentuknya, tetap seperti ini ya. Meja dengan kapasitas 2 orang. Hanya berubah dari materialnya aja. Kemarin kan itu mejanya kaca, sekarang kita pakai HPL aja supaya kuat benturan dan anti pecah. Warnanya kita ganti warnanya agak gelap supaya kalau ada noda di meja itu nggak terlalu kelihatan. Jadi mejanya bisa terlihat lebih bersih terus ya. Kalau kita ganti material yang warna putih atau warna-warna cerah gitu, takut nanti cepat kotor untuk bagian area meja makan ini. Kemudian juga ada sofa di sini dengan kapasitas pun sama dengan 2 orang atau 2 seat ya. Dan ada penambahan cermin lingkaran di atas sofa dan ada 2 lukisan di atas meja makan tadi ya. Itu hanya untuk penambahan aja supaya kesannya nggak kosong dindingnya ya. Dan kemudian di seberang sofa ini ada backdrop TV. Backdrop TV-nya pun gua ganti total bentuknya. Kalau kemarin itu terlalu kosong ya dan hanya pakai rak susun sehingga banyak sekali barang-barang berantakan di area TV ini. Jadi gua ganti konsepnya itu menggunakan konsep seperti ini nih. Banyak pintu ya. Warnanya pun sama dengan warna kitchen set. Di sini gua memainkan warna grey dan warna wood ya, warna kayu agak cerah gitu. Pintu-pintunya pun gua ganti, yang kemarin agak gelap ya hitam gitu, gua ganti warnanya agak cerah. Dan di sebelah backdrop TV ini ada dinding kosong. Kemarin itu kalau kita lihat di videonya ya atau di lokasi waktu gua survei itu kita bisa lihat di situ ada apa namanya tempat sepatu sendal tapi terbuka dan tidak rapi. Jadi di sini gua bikin nakas untuk sepatu dan sendal. Jadi terlihat lebih rapi ya dan lebih cantik aja. Kemudian di belakangnya gua bikin juga itu backdrop cermin dengan bingkai aluminium warna hitam. Cermin di sini fungsinya untuk memberi kesan luas pada ruangan sehingga ruangan kecil ini terlihat lebih lega aja ya kalau ada cermin banyak di sini ya. Dan juga untuk pemilihan warna di sini gua nggak banyak. Warna pintu, warna untuk apa namanya ini mebelnya pun sama ya warnanya ya. Karena ruangan kecil, kalau kita kasih banyak warna di situ nanti bisa memberi kesan terlalu sumpek ya atau terlalu
kurang enak gitu ya kalau warna-warni dalam ruangan kecil gitu ya, kurang enak lah ya untuk dipandang, dan secara psikolog pun kurang bagus. Jadi mending kita kasih warna-warna yang cerah dan tidak terlalu banyak perpaduan warnanya. Jadi seperti itu. Sekarang kita menuju ke kamar tamu ya, atau kamar kedua. Di sini untuk ranjangnya itu gua pakai ranjang yang ukuran sama seperti yang kemarin, 120 dikali 2 meter. Jadi lebar 120, panjangnya 2 meter. Dan di situ kita bisa lihat juga ada perubahan yang sangat signifikan di bagian area lemari pakaian. Kemarin lemari pakaiannya kan modelnya itu ya, biasa ya. Dan juga ada rak-rak dari plastik yang kayak ya Olimpik gitu ya. Itu gua ganti modelnya jadi lemari dari bahan HPL ya, atau triplek finishing HPL. Untuk warnanya tetap sama seperti warna kitchen dan warna backdrop TV tadi di depan tadi ya. Itu warnanya grey dipadukan dengan warna wood, warna cerah. Kemudian di tengahnya ini yang ada grey tua itu adalah cermin. Kemudian di sampingnya ini gua bikin area multifungsi ya, bisa dipakai untuk make up, bisa juga dipakai untuk bekerja atau buat duduk sebentar sampai minum teh juga nggak apa-apa di situ kan. Dan di belakangnya itu ada cerminnya. Cerminnya gua bikin besar supaya kalau mandi atau berkaca, atau misalnya selesai mandi gitu ya, berkaca, mau sisiran gitu, luas tampaknya ya, untuk kelihatan bagian tubuhnya ya. Lebih puas lah kalau cermin dengan ukuran besar seperti itu ya. Kemudian di belakangnya ini gua bikin ini ya, ada rak susun untuk variasi aja di belakangnya ranjang tadi ya. Jadi untuk taruh aksesoris ya, supaya lebih cantik aja lah ruangannya. Dan AC-nya sekarang satu ruangan satu AC. Kalau kemarin kan satu AC untuk 2 ruangan. Sekarang kita bikin satu AC satu ruangan. Dan kita menuju ke bagian kamar sebelahnya, itu sama untuk bagian lemarinya juga gua bikin ukuran sama, warna sama, fungsi pun sama ya. Dan kita bisa lihat juga warnanya pun sama. Gua bikin di sini mentok plafon dua-duanya lemari ini supaya untuk menaruh barang-barang yang sekiranya jarang dipakai, ataupun bisa taruh untuk tas ya, tas, koper. Kemudian juga bisa taruh kotak-kotak, sepatu dan lain sebagainya. Dan juga di sana ada meja multifungsi untuk digunakan ya, bisa untuk berias, bisa untuk bekerja, atau sekedar duduk minum teh, minum kopi bisa ya. Dan di sini kita bisa lihat juga di area tempat tidurnya ya, atau ranjangnya itu ukuran ranjangnya ini 160 kali 2 meter. Jadi lebar 160, panjangnya 2 meter. Jadi sama dengan ukuran yang sebelumnya. Untuk bagian belakang kita bisa lihat di situ ada sedikit backdrop ya, main kisi-kisi garis-garis seperti itu supaya variasi aja sih. Dan di bagian backdrop juga kita bisa lihat ada lukisan gua taruh di sana, dan ada beberapa barang yang ditaruh di atasnya ya, supaya lebih cantik aja kesannya. Dan juga untuk bagian ini jendela, kemarin itu kan bagian jendela ini kan model horden yang bukaan 2 ya, yang biasa. Sekarang gua bikin model tarik. Jadi lebih agak modern ya. Dan warnanya pun gua pilih warna grey supaya kesannya beda aja dari warna ranjangnya. Dan seperti ini bentuknya dari jendelanya. Kemudian untuk dinding gua pakai wallpaper ya. Jadi kamar utama ini dan kamar tamu tadi yang sebelumnya kita udah lihat ya, itu menggunakan dinding wallpaper warna grey. Dan kita bisa lihat juga di area ini untuk pemilihan warna ininya ya, warna bed cover, kemudian warna bantal, dan warna selimut ya sama ya, bed cover ya. Begitu warna spray itu sama ya, kita pakai warna grey aja ya, supaya nggak terlalu warna-warni ya area kamar tidurnya, supaya matching lah dengan mebelnya. Oke, jadi seperti ini area kamar ya. Kemudian kita kembali lagi ke area ini ya, area kitchen ini ya. Di sini kita bisa lihat nih pintunya, pintu
apa namanya, kamar mandi itu menggunakan pintu PVC warna putih ya. Jadi pakai model yang lama yang sebelumnya, paling kita bersihkan aja. Karena kalau pakai pintu model HPL takutnya nanti kena air rusak ya. Jadi kita pakai aja model PVC yang plastik ya. Dan kita bisa lihat juga di sini area kitchen ya. Kita kembali ke area kitchen set. Di sini gua bikin di sini ada itu ya, apa namanya? Untuk top table-nya gua pakai granit warna putih ya. Dan kita bisa juga nih, kita kembali ke area kamar mandi ya sekarang ya. Kita bisa lihat juga nih ya di area kamar mandi ini. Itu area kamar mandi gua untuk ukuran tetap sama ya, karena nggak mungkin kita ubah ukuran jebol dinding, nggak mungkin karena ini apartemen ya. Jadi nggak boleh jebol-jebol dinding. Jadi kita menggunakan ukuran yang lama. Hanya di sini yang gua ubah itu adalah warna dari keramik. Gua kupas warnanya jadi warna-warna agak semen gini ya. Model-model semen gini ya, konsep untuk keramiknya ya. Ada cermin di sebelah kanan ini ya, yang grey ini ya, atau yang warna abu-abu tua yang sebelah kanan ini, itu adalah cermin ya. Dan di situ gua kasih juga kisi-kisi garis-garis gitu. Ini materialnya keramik, jadi ada keramik warna kayu ya. Jadi bukan kayu solid atau bukan HPL atau bukan triplek gitu ya. Itu kisi-kisinya itu bahannya dari keramik. Dan di bagian dindingnya pun juga sebagian ya gua bikin ada juga yang warnanya warna kayu ya. Itu pun keramik, bukan kayu asli ya. Kalau kayu asli habis ya kalau kena air. Dan di atasnya gua kasih ada rak susun untuk taruh sabun-sabun ya, sampo-sampo dan kebutuhan mandi lainnya. Kalau kemarin kan modelnya kan dia agak besar ya. Kalau sekarang gua bikin agak simpel aja supaya nggak sumpek bagian area kamar mandi. Jadi seperti ini konsep ruangannya yang gua udah desain. Kita bisa lihat di sini ya, sekali lagi ini modelnya. Jadi seperti apa berai semua konsep yang udah gua buat ini? Apakah lebih baik ataukah biasa aja atau seperti apa? Dan di sini intinya dari desain yang gua bikin ini, gua cuma pengen mengubah itunya aja ya, fungsinya aja yang berantakan kita bikin lebih rapi lagi dengan penambahan banyak sekali lemari ya. Kemudian kedua, masalah warna, kita bikin warna selembut mungkin supaya nggak memberi kesan sempit dan sumpek ya dalam ruangan ini. Dan yang terakhir, gua memberikan banyak sekali penambahan cermin supaya memberi kesan luas pada ruangan ini. Jadi hasilnya seperti ini, hasil dari desain yang gua udah ubah dari ya, kita lihat ya kekurangan ruangan-ruangan kemarin ya. Masih banyak sekali kekurangannya, terutama masalah barang-barang yang berantakan ya. Itu yang gua agak-agak PR ya buat gua, bagaimana menciptakan sebuah ruangan yang kecil tapi rapi. Bukan yang kecil tapi berantakan ya, tapi harus kecil tapi rapi, efisien, dan lebih baik lah ya tentunya ya. Oke, demikian video gua kali ini. Semoga kalian suka dengan desain gua. Dan untuk harga dari renovasi ini ya, renovasi interior ini akan gua buat di part yang kedua. Kenapa gua nggak bikin di part yang pertama ini? Karena gua yakin ini udah panjang videonya ya. Karena untuk hitungan harga itu harus detail. Satu persatu kita hitung supaya harganya tepat, benar, dan tidak meleset ya. Jadi kita akan bikin di video berikutnya ya, di part yang kedua. Dan bila ada pertanyaan bisa kalian taruh di kolom komentar. Bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya makin berkembang. Dan bila kalian ingin mendesain apartemen, rumah, ataupun tempat usaha, hotel, dan lain sebagainya, kalian bisa menghubungi gua di nomor WhatsApp yang sudah gua taruh di Instagram. Serta mungkin kalian bisa men-DM juga ya Instagram gua bila kalian ingin dibantu didesain gitu ya rumahnya atau tempat usaha kalian atau apapun itu ya yang terkait dengan interior maupun arsitek. Silakan hubungin gua. Gua akan semaksimal mungkin membantu kalian. Oke, my brother, my sister, demikian video dari gua. Kita akan berjumpa di video energi desain lainnya. Gua pamit dan dadah.